berbagi. Sahabat kualitatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya di channel Curhatan Riset Kualitatif. Sahabat kualitatif yang berbahagia, pada kesempatan ini saya hadir untuk kembali berbagi dengan sahabat semua. Atensi saya kepada sahabat kualitatif Indonesia. Semoga sampai saat ini sahabat dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kualitatif yang berbahagia, pada kesempatan ini topik yang saya hadirkan yakni analisis data kualitatif. Baiklah sahabat kualitatif, untuk itu mari kita simak pembahasan berikut. Namun sebelum lanjut, bagi sahabat kualitatif yang merasa konten dalam channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya ya, gratis loh. Dan jangan lupa juga beri like dan komentarnya ya, agar kalian selalu mendapat update video menarik seputar penelitian kualitatif dari channel ini. Oke sahabat kualitatif, mari kita lanjutkan pembahasannya. Sahabat kualitatif yang berbahagia, bicara tentang analisis data kualitatif tentu tidak lepas dari bagaimana kita memperlakukan data wawancara yang sudah kita koleksi. Nah, ini satu kesatuan yang mesti kita pikirkan bersama, sehingga pada saat melakukan analisis data kita tidak mengalami kendala apapun. Ada beberapa hal yang harus sahabat kualitatif perhatikan pada saat mau melakukan analisis data. Yang pertama, pastikan bahwa pada saat wawancara sahabat melakukan dengan baik proses wawancara yang sahabat sudah dapatkan atau sudah kerjakan di lapangan. Bagaimana itu? Ya tentu kalau sahabat mau melakukan wawancara, yang pasti sahabat harus menguasai topik, harus menguasai hal yang terkait dengan yang akan menjadi tujuan penelitian. Nah, itu yang penting harus diperhatikan oleh sahabat semua ya. Dalam menjalankan wawancara, silakan bisa sahabat juga menggunakan teknik holistik. Artinya apa? Teknik holistik itu melakukan wawancara dengan gaya mengalir saja, dengan gaya tidak perlu membuat panduan, tidak perlu membuat catatan pada saat akan melakukan wawancara. Nah, tetapi juga bisa sahabat melakukan dengan gaya terstruktur atau gaya yang menggunakan panduan. Sahabat bisa dulu membuat catatan-catatan, membuat coretan-coretan terkait dengan apa saja yang akan sahabat tanyakan kepada informan, tentu yang berhubungan dengan topik penelitian. Nah, kira-kira itu. Jadi, dan jangan lupa tentu harus direkam ya sahabat. Kemudian dan jangan lupa juga sahabat membuat catatan-catatan penelitian terkait dengan apa? Dengan gestur informan,
dan lingkungan informan itu bisa buat catatan-catatan. Jadi sahabat bisa melakukan dengan mencatat beberapa hal yang dibutuhkan untuk mendukung atau menguatkan hasil wawancara yang sahabat sudah kumpulkan. Lalu yang berikutnya, sahabat juga bisa mengeksplor lebih jauh lagi. Dengan cara apa? Wawancara bisa dilakukan dengan teknik snowballing atau snowball ya, snowball. Jadi apa itu? Jadi bergulir sahabat. Misalnya sahabat tanyai dulu informan satu, setelah selesai menanyai informan satu, meminta rekomendasi kepada informan satu itu untuk siapa lagi informan yang lain yang bisa sahabat wawancarai. Nah, ini teknik snowball. Nah, ini biasanya umum dilakukan gitu ya sahabat semua. Dan itu bisa sahabat lakukan untuk melakukan wawancara. Nah, setelah set wawancara sahabat kerjakan dan sahabat sudah menyelesaikan pelaksanaan wawancara tersebut, selanjutnya masuk pada tahap bagaimana menganalisis data itu ya sahabat tentunya. Untuk melakukan itu tidak terlalu rumit ya sahabat. Yang pasti persiapan yang harus sahabat lakukan untuk melakukan analisis data itu, yakni sahabat harus mentranskrip dulu hasil wawancara itu, kemudian mengkoneksikan dengan catatan-catatan yang sahabat sudah miliki. Catatan-catatan apa? Ya tadi yang sudah saya sampaikan, seperti gestur atau raut wajah informan, ya, kemudian kondisi informan, ya, terkait lingkungan informan. Itu bisa sahabat kaitkan antara data wawancara dengan data pendukungnya, itu ya sahabat semua. Nah, setelah sahabat melakukan transkrip wawancara, kemudian jadilah teks wawancara. Dari teks wawancara itu yang pasti sahabat harus mulai memilah-milah mana yang tidak terlalu penting, mana yang menjadi data penting bagi penelitian sahabat semua. Kemudian setelah dipilah-pilah seperti itu, mana yang memang ini data wawancara itu yang bisa menjadi data sahabat dan mana yang tidak. Selanjutnya sahabat harus membuat sketsa terkait dengan hasil penelitian sahabat. Sketsa ini jadi kayak membuat gambar sketsa itu ya. Sahabat mau seperti apa sketsa hasil penelitian itu gitu. Maksudnya sahabat mau sampai di mana hasil penelitian itu sahabat tuliskan. Nah, buatlah sketsa itu. Kemudian sketsa ini kan tentu dibutuhkan beberapa bagian ya sahabat. Jadi biasanya bagian-bagian seperti kalau kita melukis wajah itu ada bagian mata, ada bagian hidung, ada bagian mulut, ada bagian pipi, ada bagian jidat. Bisa seperti itu bagian-bagian yang saya maksud ya sahabat semua. Nah, bagian-bagian ini kita temukan dari kondisi informan ya sahabat semua, dari kondisi informan atau dari kondisi situs gitu. Nah, itu semua bisa sahabat temui di hasil transkrip itu ya sahabat. Paling tidak gambarannya di sana. Jadi sahabat akan mencari topik atau tema yang
sangat relevan dengan sketsa yang sahabat sudah buat. Sketsa penelitian yang sudah sahabat buat tadi. Jadi sketsa itu tentu menggambarkan gambar seluruhan atau gambar keseluruhan dari penelitian yang sahabat lakukan. Itu kira-kira. Lalu bagian-bagian itu merupakan tema-tema yang sahabat temukan di dalam teks wawancara. Karena teks wawancara itu merupakan gambaran dari kondisi, dari keadaan situs penelitian sahabat. Jadi percayakan saja bahwa teks wawancara itu merupakan refleksi atau cerminan dari keadaan informan atau keadaan situs penelitian yang sahabat sudah tentukan. Dengan begitu maka sahabat akan bisa melihat tema-tema apa yang akan muncul di dalam rangkaian teks hasil wawancara itu. Nah, sederhananya tema itu sebenarnya istilah yang harus sahabat ambil dari teks wawancara atau kata, ya, kata yang harus sahabat ambil dari teks wawancara itu. Kata itu untuk bisa menjadi tema, indikatornya sederhana. Harus memiliki pengikut kata. Jadi maksudnya kalau kata itu kita pasang, maka banyak kata atau kalimat-kalimat yang bisa kita grupkan ke sana. Jadi dia harus menjadi leader dari setiap kalimat yang ada di dalam teks wawancara itu. Jadi sahabat cari saja kata mana yang paling banyak variansnya. Jadi itu yang bisa sahabat ambil menjadi tema. Jadi nanti temanya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ya. Jadi bisa seperti itu. Dalam sketsa hasil itu ada beberapa tema penelitian. Nah itu ya sahabat. Jadi kalau sudah sahabat menentukan tema, itu gampang gitu ya. Selanjutnya tinggal sahabat mengelompokkan data wawancara yang sudah sahabat transkrip itu ke dalam tema-tema tersebut. Memang butuh perenungan, memang butuh penghayatan terkait dengan penentuan tema ini. Memang ya penentuan tema inilah pekerjaan yang sedikit membutuhkan intuisi sahabat untuk memilihnya. Sehingga ketika sahabat memilih tema A, tema B, tema C, itu benar-benar ada pengikutnya, ada pengikut tema. Pengikut tema itu ada kalimat-kalimat yang bisa sahabat grupkan ke tema tersebut. Itu yang paling penting ya sahabat. Itu di dalam menulis atau di dalam menganalisis data kualitatif itu yang paling penting adalah menentukan tema. Ketika tema sudah sahabat dapatkan, kemudian sahabat tinggal merangkainya dengan kalimat-kalimat mana yang akan mendukung tema itu dan kalimat-kalimat mana yang mendukung tema yang lain. Jadi itu yang paling penting di dalam prosesi analisis data kualitatif ini ya sahabat. Nah setelah itu, setelah sahabat menentukan tema, kemudian selanjutnya adalah sahabat mengelompokkan data wawancara yang sudah sahabat transkrip itu ke dalam tema-tema tersebut. Nah, itu sudah menjadi gambaran
bahwa sketsa hasil penelitian sahabat sudah hampir selesai. Gitu ya sahabat. Jadi gambarannya sudah kelihatan di situ. Dari tema-tema itu sudah merangkai sketsa hasil penelitian. Langkah selanjutnya setelah data wawancara sahabat transkrip, kemudian sahabat menentukan tema, kemudian mengelompokkan data wawancara ke dalam tema-tema. Berikutnya adalah menarasikan. Menarasikan ini pekerjaan bercerita sebenarnya sahabat ya. Jadi di dalam penelitian kualitatif itu ya memang kita harus kuat bercerita. Karena memang power kita ada di cerita. Cerita itulah yang akan menjadi jembatan kita dalam menyelesaikan penelitian. Nah, cerita yang bagaimana gitu ya sahabat? Cerita yang berhubungan dengan tema. Jadi sahabat tetap harus masuk ke dalam tema tersebut dan ceritakan tema itu. Ya, cerita secara detail saja tentang tema itu. Jadi usahakan dengan gaya yang sederhana saja, yang tidak terlalu berbelit-belit, dan usahakan sahabat di dalam bercerita itu hindari yang namanya berulang. Itu yang penting. Kemudian dalam teknik menceritakan juga hindari loncatan-loncatan yang kemungkinan itu terjadi, loncatan-loncatan cerita yang kemungkinan itu terjadi. Nah, untuk memudahkan itu, sahabat juga bisa membuat sketsa tema itu gitu. Mau cerita apa di dalam tema itu? Sahabat buat sketsanya. Sketsa itu seperti outline sajalah kira-kira ya sahabat. Jadi buat saja outline-nya. Nah, bisa beberapa sub bab di dalam satu tema itu silahkan, itu bebas. Jadi di kualitatif itu memang bebas untuk untuk menulis cerita atau narasi hasil penelitian. Nah, begitu juga dengan tema yang lain. Jadi setiap tema usahakan sahabat membuat sketsanya supaya tidak terjadi loncatan-loncatan, tidak terjadi berulangnya cerita. Itu yang penting untuk dikerjakan di dalam menulis cerita atau narasi di dalam tema. Nah, dengan begitu sahabat juga bisa mengontrol antara kesinambungan tema 1 dengan tema 2. Tema 2 dengan tema 3. Jadi tema 1, tema 2, dan tema 3 itu membentuk satu kesatuan. Dia tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain, karena itu adalah satu rangkaian atau satu sketsa cerita hasil penelitian yang sudah sahabat kerjakan. Nah, itu kira-kira sahabat di dalam melakukan analisis data. Jadi analisis data kualitatif itu kita memang harus kuat di situ, kuat di cara menentukan tema. Nah, tema ini libatkan intuisi ya sahabat. Memang ini butuh perenungan yang sedikit mendalam tentang tema apa yang paling cocok dan yang paling pas untuk hasil penelitian sahabat kualitatif ya. Gitu. Jadi tema itu bisa lebih dari satu tema di dalam satu hasil penelitian itu, bisa juga satu tema, silahkan, nggak masalah. Nah, kemudian di dalam tema itu buatlah sketsa juga. Itu ya sahabat, sketsa cerita dari setiap tema. Nah, itu memang yang paling rumit di dalam analisis data kualitatif. Kemudian yang kedua narasi. Ya, narasi itu sebenarnya
sahabat harus suka bercerita saja gitu ya. Sederhana saja, bercerita bebas aja, kemudian libatkan data yang sudah sahabat miliki. Jadi tekniknya banyak yang bisa sahabat searching ya. Cerita, kemudian data didukungkan, cerita, data didukungkan, dan seterusnya sampai membentuk satu tema cerita tema selesai. Kemudian kembali baca kembali ya antara satu tema dengan tema yang lain. Itu bagaimana finishing aja sebenarnya sahabat. Jadi kalau kita finishing ya sudah selesai, sudah sampai di situ. Nah, sahabat mau berhenti sampai di mana? Silahkan. Misalnya mau berhenti sampai cerita tema itu selesai, ya sudah bisa. Tapi ada juga memang penelitian kualitatif yang ingin membangun konsep misalnya, yaitu bisa lanjut dengan gaya refleksi seorang peneliti. Gaya refleksi itu apa sih sahabat gitu ya? Gaya refleksi itu kita mencoba mengangkat konsep baru dari cerita yang sudah kita tulis tadi gitu ya. Jadi kita angkat, kita refleksikan, kita buat perbandingan, kemudian kita diskusikan dengan teori-teori yang sudah ada di dalam topik penelitian sahabat. Di situ bisa didiskusikan. Nah, tentu di situ akan muncul kelebihan dari konsep yang sahabat angkat tadi. Kemudian itu bisa menjadi konsep baru yang melengkapi keberadaan konsep lama atau teori-teori yang sudah ada. Bisa seperti itu. Nah, itu gaya refleksi. Jadi di situ memang dibutuhkan sedikit tambahan perenungan untuk meleverage, mendongkrak, mengangkat ya, serpihan-serpihan konsep yang ada dari cerita itu ke dalam satu bentuk konsep yang bisa dipakai oleh siapapun nanti dalam menyelesaikan kebutuhan akademisnya. Nah, itu gaya refleksi ya sahabat. Tetapi kalau sahabat tidak mau sampai ke sana, cukup berhenti pada narasi atau cerita tema-tema tersebut, ya tidak masalah. Itu hak prerogatif dari peneliti. Di dalam kualitatif itu seperti itu memang sahabat. Nah, akhir dari semua itu, dari cerita tadi itu, kembali pada tumpuan metode penelitian yang sahabat gunakan. Guidance-nya ada di sana. Tapi yang saya cerita tadi itu adalah gambaran secara umum bagaimana melakukan analisis data kualitatif. Tetapi lebih spesifik, sahabat harus menggunakan metode penelitian kualitatif. Banyak metode penelitian kualitatif, di antaranya misalnya fenomenologi itu juga bisa dipakai, etnometodologi juga bisa dipakai, etnografi juga bisa dipakai, hermeneutik juga bisa dipakai, grounded theory juga bisa dipakai. Itu tergantung kebutuhan sahabat di dalam menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang sahabat sudah tentukan di bab 1 penelitian yang sahabat sudah tulis. Nah, itu kira-kira sahabat yang bisa saya bagikan pada hari ini. Semoga apa yang sudah saya ceritakan tadi menambah informasi bagi
sahabat kualitatif yang akan melakukan analisis data kualitatifnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi